Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Musafir Cinta, channel yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Qur'anan dan Tibbun Nabawi. Untuk kali ini kita lanjutkan dari part 1 kemarin ya. Masih dengan pembahasan seputar kesurupan atau kerasukan ya. Kalau kemarin kita membahas tentang menangani kesurupan yang frontal, untuk kali ini teori menghadapi kesurupan dengan kasus yang biasa, artinya kasus yang tidak tergolong frontal atau masih bisa dikendalikan. Sebelum membahas lebih dalam, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share setiap konten-konten saya. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk semuanya di akhirat kelak, menjadi ladang amal kebaikan. Dukung terus pula channel ini agar terus berkembang dan saya semakin semangat untuk berbagi cerita, berbagi berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Qur'anan dan Tibbun Nabawi. Langsung saja. Jadi kalau kasusnya biasa masih bisa dikendalikan, tentu beda penanganan dengan ketika menghadapi kesurupan yang frontal. Kesurupan biasa ini biasanya karena beberapa faktor. Dari psikis itu bisa. Psikis itu apa maksudnya? Jadi mungkin si fulan ini atau si pasien ini sering ngelamun, banyak masalah, terus tidak fokus ketika pelajaran seperti itu, ketika mendengarkan guru dan lain sebagainya. Jadi ada masalah dalam hatinya yang itu membuat dia menjadi kepikiran. Jadi penyakit batin seperti itu bisa membuat kerasukan. Tapi kerasukannya kategori yang biasa. Maka penanganannya kalau kasusnya seperti itu, pertama sekali lagi, setiap ada kasus kerasukan, pertama kali yang kita lakukan adalah tidak boleh panik. Nah, baik itu yang frontal maupun yang biasa. Karena apa? Panik itu akan menambah kekuatan makhluk dalam tubuh pasien tersebut, makhluk dalam tubuh orang yang kerasukan itu. Karena dengan kita takut, sebenarnya ketakutan itulah yang diambil oleh makhluk itu, yang diambil oleh jin, sehingga jin itu semakin kuat dalam tubuh makhluk dalam tubuh pasien atau orang yang kerasukan. Jadi pertama kita tidak boleh panik. Ancaman apapun dari jin, ancaman apapun dari makhluk-makhluk itu yang bahkan mungkin mengancam membunuh, itu hanya omongan biasa. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sendiri pernah menangani kasus kerasukan. Kebetulan memang waktu ada penanganan pasien, ada satu pasien ini marah, berdiri dan menunjuk ke arah saya, mengata-ngatai, pokoknya omongannya jelek, bahkan sampai mengancam keluarga saya, sampai bilang, kamu akan saya bunuh, kalau kamu tidak bisa maka aku akan mendatangi keluargamu. Bermacam-macam ancaman ya, supaya apa? Intinya sebenarnya supaya manusia itu panik. Wah, akhirnya bingung. Nah, dari kebingungan itulah energi mereka bertambah seperti itu. Terus gimana? Tenang saja ya, pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu hanya ancaman. Jin itu tidak bisa mengancam. Jin itu tidak bisa membunuh manusia, kecuali kalau jin itu dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Dukun, seperti itu. Jadi yang pertama, jangan panik. Yang kedua,
panggil nama yang kesurupan, ya, nama orangnya bukan jinnya, nama orangnya. Fulan siapa gitu, Fulan ayo istighfar, sambil kita tuntun dia untuk beristighfar. Karena apa? Karena orang kalau ketika seperti yang saya jelaskan di part satunya, di part 1, orang kesurupan itu ada roh yang keluar, ada rohnya yang keluar, ada ruhul yaqdah yang keluar, roh yaqdahnya itu keluar. Nah, roh yaqdah itu bisa dikendalikan seperti tadi. Jadi dia sebenarnya mendengar apa yang kita sampaikan. Banyak kasus-kasus kesurupan itu ketika ditangani sebenarnya roh yaqdahnya itu ada di dekat jasadnya. Jasadnya di sini, roh yaqdahnya ada di sebelahnya sini. Kenapa tidak bisa masuk? Tinggal masuk. Nah, karena ada jin yang menguasai tadi. Jadi dia hanya bisa lihat dari jauh. Dia bingung mau masuk lewat mana, seperti itu. Makanya ada kasus penculikan sukma. Orang kalau sukmanya diambil itu dia akan linglung. Ya, apa kalau orang Jawa bilang itu lolok seperti itu. Nah, kita tuntun dia untuk istighfar. Ayo Fulan istighfar, kuat, kamu bisa seperti itu. Dengan dikuatkan seperti itu dia akan mendengar dan dia akan membaca seperti arahan kita, dan itu melemahkan kekuatan jin. Ya, kalau dia merespon astagfirullahaladzim misalkan, berarti dia masih bisa mengontrol dirinya. Nah, ketika bisa mengontrol dirinya itu, kita tuntun terus. Ayo, kamu bisa melepaskan istighfar. Maksudnya bisa melepaskan itu apa? Sebenarnya dari istighfar, dari zikir-zikir yang dia baca itu mengeluarkan jin pelan-pelan, seperti itu. Nah, kalau nggak ngerespon, dia sudah melotot, biasanya melotot, kadang cuma ngomong-ngomong biasa, diajak komunikasi sudah nggak ngerespon, berarti tetap kita tuntun. Setelah itu pegang titik-titik syaraf tertentu, ya, titik syaraf tertentu. Contoh kita pegang di sini belakang, apa ini namanya, di daerah punggung ya, daerah punggung ini. Kalau kita tidak tahu misalnya titik syaraf itu mana, ya cukup kita pegang gini aja, kita pegang gini. Ya, saya contohkan ya, pegang sini. Nah, seperti itu. Terus apa? Tapi tidak usah keras, cukup dipegang saja. Nah, dipegang itu kita sambil baca ayat-ayat seperti yang saya jelaskan di part 1. Ayat-ayat yang mengagungkan nama Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan jin, ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir, ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa neraka, kita bacakan itu, yang dihafal saja. Ya. Kalau melihat gimana? Melihat boleh, tapi kadang jin itu malah menertawakan. Kadang ya nggak enak juga kalau melihat, kan gimana sambil pegang gini sambil lihat juga enak, seperti itu. Lebih baiknya sih sebenarnya hafal. Makanya kita bisa baca surat-surat atau ayat-ayat yang mengagungkan nama Allah itu, seperti itu. Nah, nanti kekuatannya akan melemah. Kalau tidak tahu tadi titik syaraf, bisa kita sentuh sini jempolnya, jempol. Nah, di sini ya. Ini kita pegang sambil dipijit pelan-pelan. Terus bacakan itu. Ini untuk melemahkan kekuatan jin, seperti itu. Atau sini. Nah, ini dipijit tengah-tengah sini. Nah, bisa. Nah, karena jin itu kenapa saya bilang titik syaraf? Karena jin itu bisa masuk dari lubang yang paling kecil. Yajri majrad dam. Jin itu bisa masuk sampai ke aliran darah. Makanya nggak harus sembuh keluarnya jin itu lewat muntah. Kadang berkeringat. Orang di ruqyah itu kadang berkeringat. Kadang mohon maaf, kebelet BAB, kebelet pipis dan lain sebagainya. Jadi macam-macam seperti itu. Nah, atau jempol kaki kita pegang. Sudah dirutinkan kayak gitu. Taruh sini juga bergantian ya, bergantian atau salah satu, seperti itu.
Itu cara menangani kasus kesurupan yang biasa seperti itu. Nah, jadi sangat mudah sekali. Makanya Allah menggambarkan dalam Quran itu, Allah tuh menggambarkan dalam Quran di part 1 juga saya jelaskan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu dhaif, lemah. Ya, makanya gampang kadang memancing kita untuk takut itu supaya dia dapat energi seperti itu. Jadi itu tentang kesurupan biasa. Sambil di sini saya ingin menanggapi beberapa komentar. Jadi ada yang sudah lihat konten ini dan pengen ada pembuktian, jangan hanya teori-teori seperti itu. Di beberapa konten yang lain saya sudah jelaskan. Saya akan mengadakan pembuktian, dan pembuktian di sini maksudnya praktek ya, menangani kesurupan, ruqyah mandiri dan lain sebagainya. Ketika nanti menuju subscribernya di atas 30 subscriber atau bisa sampai 100 subscriber, saya akan lakukan praktek secara langsung. Maka dari itu, sekali lagi mohon dukungan semuanya untuk berkembangnya channel ini menjadi channel yang bermanfaat. Kita tidak lagi dibodohi oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada jin itu sangat dilarang ya. Apalagi takut kesurupan, takut apapun itu, kita dilarang terhadap hal itu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Dukung terus channel saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe seperti itu. Kenapa nggak sekarang saja? Kenapa nggak sekarang aja prakteknya? Sekali lagi, agar maksimal lebih dulu, kita tunggu subscribernya di atas 30. Ini kurang berapa itu? Kurang dikit lagi kalau 30 subscriber. Syukur-syukur, walhamdulillah. Tapi saya hanya berharap kepada Allah, kalaupun Allah mentakdirkan subscriber ini di atas 100 subscriber, walhamdulillah, bisa kita lakukan praktek demi praktek, teori tibbun nabawi sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk hari ini sedikit saya berbagi, karena memang ini tadi posisinya santai ya, posisi santai, baru selesai baru selesai dari saya keluar, jadi pakaiannya juga masih seperti ini ya. Ini saya bikin video di dekat rumah juga di siang hari, jadi hanya sebentar tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, intinya adalah dilarang kita panik ketika menghadapi kesurupan. Udah, kuncinya di situ. Nggak usah kita apalagi sampai emosi. Wah, itu fatal sekali menghadapi jin dengan emosi. Insya Allah kita bahas di konten selanjutnya, sikap-sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jin seperti itu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari gangguan jin, dari gangguan apapun itu, dan kita diberikan sehat walafiat. Yang sudah subscribe, like, komen, share video-video konten saya, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal kebaikan di akhirat. Itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.